Perkara perceraian ini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di kampung saya di Indramayu. Nah, perceraian ini bisa terjadi antara orang asing dengan orang lokal, ataupun dengan orang asing dengan orang asing gitu. Nah, kenapa perkara perceraian ini menjadi hal yang menurut saya dapat diselesaikan di luar pengadilan atau menggunakan ADR atau Alternative Dispute Resolution. Perkara perceraian ini bisa menggunakan ADR. Kalau kita tahu bahwa di pengadilan itu mengenal asas cepat, sederhana, murah. Tapi di dalam prakteknya cepat, sederhana, murah itu nggak terjadi. Justru itu lebih lama gitu, lebih lama kejadiannya. Kalau misalnya memang tidak sepakat, bisa banding, bisa kasasi, dan kita bisa dalam pembuktiannya bisa lama sekali melalui persidangan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, yang biasa saya tanyakan pertama-tama kali adalah, do you really want to divorce gitu? Apakah kalian benar-benar ingin bercerai gitu? Nah, jika keduanya itu jawab iya, benar-benar ingin bercerai, maka nggak perlu cari lawyer lain untuk menyelesaikan perkara ini. Justru saya bisa menjadi lawyer tunggal untuk kedua pihak itu, sekaligus menjadi mediator untuk kedua orang itu. Saya tanya ke dia, I think you do not need to choose another lawyer to settle these problems, to settle this case. Saya bisa menjadi lawyer kamu juga gitu. Tinggal saya tanya aja ke kedua belah pihak ini, what do you want me to do gitu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya, kamu ingin apa gitu? Kamu ingin apa, dia ingin apa? Tinggal nanti dijelaskan di sini kamu punya apa, asetnya apa aja. Nanti tinggal ditulis tuh, misalnya saya punya villa ini, saya punya tanah ini, saya punya harta segini. Nanti itu bisa diobrolin. Nah, kalau misalnya udah sepakat keduanya, kedua belah pihak ini udah sepakat, nanti kita buat draft agreement. Nah, draft agreement ini nanti akan dibawa ke notaris. Nah, setelah kita pergi ke notaris, kita akan menotarilkan draft agreement tadi. Kita buat akta perjanjian. Nah, setelah akta perjanjian, akta kesepakatan itu udah jadi, kita baru ke pengadilan. Nah, ke pengadilan itu kita bawa itu. Nah, tinggal saya akan bilang ke mereka, kamu nanti kalau misalnya dapat surat gugatan, nggak usah datang, kita nanti bersurat aja, nanti tinggal menyatakan bahwa perkara ini diserahkan kepada yang mulia hakim untuk memutus gitu. Nah, setelah sidang itu dimulai, nanti kita masukkan perjanjian atau draft agreement itu, akta perjanjian itu sebagai bukti untuk pembagian hartanya. Nanti menyatakan sah nomor akta perjanjian sekian tentang pembagian harta. Nah, udah. Setelah itu sehari sidang maksudnya 2 kali sidang itu udah putus gitu. 2 kali sidang udah putus, dan outputnya justru menjadi lebih baik gitu, hubungannya menjadi lebih baik. Terus anak terpelihara dengan baik, terus juga sukarela gitu. Banyak kalau misalnya kita tahu, misalnya kita tuntut nafkah hadonah atau nafkah mut'ah, itu diberikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah hilang itu. Makanya kalau misalnya udah sukarela kan berarti kita tahu bahwa kemampuan dia cuma segini, kemampuan ini cuma segini. Nanti itu lebih sukarela. Hubungannya juga terpelihara dengan baik antara para pihak. Jadi menurut saya penting sekali untuk melakukan penyelesaian perkara
di luar pengadilan. Ya tentunya putusan itu akan selalu tetap ada di pengadilan. Tetapi dengan kita melakukan proses dengan baik, maka hubungan juga akan menjadi lebih baik. Tergantung. Jadi sengketa itu sifatnya netral. Kalau kita menyelesaikan itu dengan cara yang baik, maka sengketa itu akan menjadi positif. Tetapi kalau kita menyelesaikannya dengan cara yang tidak baik, maka sengketanya juga jadi negatif gitu. Jadi itu aja yang bisa saya share tentang perkara perceraian yang diselesaikan menggunakan ADR atau Alternative Dispute Resolution atau diselesaikan di luar pengadilan. Thank you for watching. Bye.